Selamat siang, perkenalkan saya Naufal Haidar, perwakilan dari kelompok 8, kelas Metaverse Engineer 3. Di sini saya akan menunjukkan hasil belajar kelompok kami untuk proyek menggunakan Mozilla Spoke. Awalnya kami ingin membuat sebuah virtual meeting. Untuk proyek pertama kami ada di tugas kelompok 1 ini, sudah saya buka di tab sebelahnya. Untuk asetnya kami menggunakan aset yang dari Sketchfab, yaitu aset yang ini, yang kotak ini. Kemudian kalau untuk demonstrasinya, saya open in hub dulu, create a room, nunggu sebentar, kemudian join room, saya accept, enter room. Nah, seperti ini. Untuk keterbatasan dari project ini adalah tangganya ini tidak bisa otomatis langsung naik, jadi tidak bisa pakai spasi. Untuk mengakalinya pengguna harus tekan dan tahan, tekan dan tahan, jadi klik and hold mouse kanan, dan nanti diarahkan sampai ada lingkaran hijau seperti itu dan dilepas. Jadi untuk naik tangga saja masih menggunakan teleport, dan bisa dibilang itu mengurangi user experience selama mengeksplor atau menjelajahi tempat virtual meeting ini. Jadi kalau saya misalnya mau turun ke bawah ini, saya harus arahkan dulu seperti tadi, nah baru teleport. Jadi kesannya itu kurang natural. Ini kami tambahkan juga sebuah aset pohon seperti itu, dan di belakangnya tidak ada aset lagi. Jadi untuk aset pohon ini dan aset tangga, kemudian ada aset pot yang ditanami pohon, mungkin pohon pinus seperti itu. Nah, ini saya mau turun ke bawah harus teleport lagi seperti itu. Nah, kemudian kami mencoba untuk menggunakan scene bahkan aset lain. Salah satunya misalnya Olam Conference Room ini. Ketika saya zoom ke dalam, ini nanti tempat usernya akan spawn atau akan masuk di hubs kita. Saya sambil buka di hubsnya, ini saya close lagi untuk menghemat memori. Create a room, saya join room terlebih dahulu, accept. Nah, untuk yang ini bisa dibilang ruangannya lebih terstruktur karena sudah menggunakan ruangan konferensi, jadi layaknya tempat meeting di dunia nyata. Namun lagi-lagi keterbatasannya adalah pengguna serasa seperti dalam tanda kutip dikurung, karena ini tidak bisa mengeksplor bahkan ke ruang seberangnya ini masih terhalang dengan kursinya. Jadi kalau mau teleport harus klik kanan seperti itu. Saya mau misalnya ke dekat layar proyektornya, jadi kalau sudah di sini saya bisa jalan seperti itu. Dan ini saya close saja lagi. Selanjutnya kami mencoba di project lain, jadi create new project. Kami coba dengan aset lain, dengan scene lain seperti itu. Untuk yang ini nanti asetnya seolah-olah seperti cafe, seperti itu kan, kafe yang sekarang yang modelnya bukan model tapi arsitekturnya minimalis seperti itu. Nanti pengguna akan di-spawn di sini. Untuk yang project ini kebetulan memang belum kami publish to Mozilla Hubs. Kemudian untuk yang ini kami menggunakan ruangan atau scene yang sudah disediakan dari Hubs Team. Jadi untuk pengalaman usernya jelas lebih terjamin seperti itu. Mungkin ini saya coba buka di Mozilla Hubs-nya. Ini saya back lagi.
create a room with this scene. Saya tunggu dulu loadingnya. Join room, saya accept, enter room. Nah, untuk ini jelas pengguna bisa explore ke lebih banyak lantai, ruangan atau area seperti itu. Nah, ini bisa ke sini. Untuk yang melewati pintu ini tidak bisa. Dan bisa dikatakan ini scene di mana pengguna dapat lebih leluasa dibanding dengan beberapa scene yang kami buat di project sebelumnya, di project sebelum ini seperti itu. Dan terakhir kami memutuskan untuk ganti tema untuk pivot dari virtual meeting ke virtual bazaar seperti itu. Ini kelemahannya adalah yang pertama karena asetnya yang banyak, jadi kebutuhan memori atau RAM-nya juga ikut besar seperti itu. Jadi nanti ada bazar yang diadakan di parkiran mobil seperti itu, parkirannya dari apartemen karena ini menggunakan aset perkotaan. Ada tenda seperti tenda paseo dan tenda-tenda lain yang biasanya dijumpai di bazarnya di Indonesia seperti itu. Dan di sana itu ada panggung di mana kami menambahkan penyanyi yang bisa bergerak. Untuk membuktikan panggungnya dan penyanyinya tadi, saya coba masuk ke Mozilla Hubs dengan roomnya yang dari kelompok 8 bazaar ini. Saya tunggu dulu. Join room, accept, dan nanti akan di-spawn di sini. Tentu kelemahannya dari project ini adalah yang pertama ukurannya yang tergolong sangat besar. Asetnya itu membutuhkan RAM banyak seperti itu. Dan yang kedua ini kalau bisa dilihat, Anda akan melihat ini kok seperti nembus seperti itu. Yang kita lihat ini adalah blok apartemen yang di belakangnya, tapi justru kita bisa lihat dari sini gitu kan. Jadi kesannya seperti cenayang atau orang pintar dalam tanda kutip. Dan untuk menuju ke tempat bazarnya, karena kita tahu ini ada di belakang, di area belakang apartemen blok apartemen ini, sayangnya ketika mau jalan ke sana itu ada beberapa area yang terhalang oleh collidernya, mungkin seperti itu. Dan untuk jalan ke bazarnya tadi perlu kita akali dengan klik kanan. Jadi pengguna itu diharuskan untuk teleport, jadi kesannya kurang natural, tidak seperti orang pada umumnya kan. Tidak mungkin saya dan mungkin Anda bisa teleport dari satu titik ke titik lain, itu belum bisa. Nah, untuk bazarnya diadakan di sini. Ini tenda paselnya seperti itu. Mungkin saya hanya bisa tunjukkan sebentar. Dan ini ada Red Samurai Brewing. Ini menggunakan tenda yang mungkin bisa dibilang aset dari luar negeri seperti itu. Kemudian ini ada tenda yang generik, tenda-tenda di bazar atau di pasar malam atau mungkin pasar Ramadan. Dan mungkin itu saja yang dapat saya tunjukkan dari hasil belajar Mozilla Spoke oleh kelompok kami. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kekurangan atau dalam penyampaian bukan penyampaian tapi penjelasan dari presentasi ini masih belepotan. Saya juga sambil belajar untuk mempresentasikan hasil kami. Terima kasih dan selamat siang.